Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, kelompok terakhir akan menjelaskan terkait analisis dan sintesis PSG di lingkungan sekolah anggota kelompok seperti berikut. Kemudian yang pertama terkait ruang lingkup Kessel pada rencana PSD pada mata pelajaran IPA. Ini ada 5. Yang pertama terkait kesadaran diri atau awareness. Ini perilaku yang berkaitan dengan kesadaran diri, mengenali perasaan saat melakukan percobaan atau ketika hasil pengamatan tidak sesuai harapan. Terkaitan dengan pembelajaran IPA, yakni murid merefleksikan perasaan mereka selama kegiatan praktikum dan mengidentifikasi penyebab keberhasilan maupun kegagalan dalam membuat percobaan. Kemudian kesadaran diri dari guru yakni memberikan contoh dengan menceritakan pengalaman saat eksperimen. Ini tidak selalu berhasil, namun menunjukkan bahwa rasa kecewa merupakan hal yang wajar dan dapat dijadikan motivasi untuk mencoba kembali atau melakukan praktikum kembali. Yang kedua terkait pengelolaan diri atau self management. Ini perilaku berkaitan dengan kesadaran diri, yakni mengendalikan emosi, bersabar, dan disiplin selama kegiatan praktikum. Untuk keterkaitan dengan pembelajaran IPA, murid mengikuti percobaan secara tertib, menjaga keselamatan kerja, dan menyelesaikan tugas sesuai waktu yang telah ditentukan. Untuk pengembangan diri dari guru, memberikan contoh sikap tenang, sabar, dan disiplin dalam menggunakan alat laboratorium, serta mengingatkan pentingnya mengikuti prosedur kerja yang baik atau SOP di laboratorium. Yang ketiga, kesadaran sosial atau social awareness. Ini perilaku yang berkaitan dengan kesadaran diri, menghargai pendapat teman, dan menunjukkan kepedulian terhadap anggota kelompok. Untuk keterkaitan dengan pembelajaran IPA, murid berdiskusi untuk menganalisis hasil pengamatan dan saling membantu ketika ada anggota kelompok yang mengalami kesulitan. Nah, kesadaran sosial dari guru memberikan contoh menghargai setiap pendapat dari siswa, memberikan kesempatan yang sama untuk berbicara, dan menanamkan sikap saling menghormati dalam kegiatan diskusi. Yang keempat, keterampilan relasi atau relationship skill. Ini perilaku yang berkaitan dengan kesadaran diri, bekerja sama, berkomunikasi dengan baik, dan berbagi tugas dalam kelompok. Keterkaitan dengan pembelajaran IPA, murid melakukan praktikum secara berkelompok, berdiskusi, dan menyusun laporan hasil percobaan bersama. Memberikan contoh komunikasi yang santun, membimbing pembagian tugas secara adil, serta membantu menyelesaikan konflik yang muncul selama kerja kelompok. Kemudian yang kelima, pengambilan keputusan bertanggung jawab atau responsible decision making. Ini perilaku yang berkaitan dengan kesadaran diri, mengambil keputusan berdasarkan fakta, data hasil pengamatan, dan mempertimbangkan keselamatan. Untuk keterampilan dengan pembelajaran IPA, murid menyimpulkan hasil percobaan berdasarkan data yang diperoleh serta memilih tindakan yang aman saat menggunakan alat dan juga pengambilan praktikum. Ini dari gurunya memberikan contoh bagaimana mengambil keputusan berdasarkan bukti ilmiah, membiasakan siswa berpikir kritis, serta menekankan pentingnya tanggung jawab terhadap keselamatan diri, teman, dan juga lingkungan di laboratorium. Selanjutnya menjelaskan. Baik, saya lanjutkan. Singkatnya dari pembelajaran PSD dari kelompok kami yang dilaksanakan di SMP tentunya tujuannya yaitu
nantinya itu tidak hanya mengembangkan pengetahuan ilmiah, tetapi juga kompetensi sosial emosional untuk pribadi yang bertanggung jawab, peduli dan mampu bekerja sama. Nah, dari 5 aspek ini disingkat dari kami adalah SMART, di mana yang pertama adalah sadar diri, guru memberikan contoh mengelola rasa kecewa saat eksperimen gagal. Nah, kemudian yang kedua adalah M atau mengelola diri, di mana kegiatannya yaitu menunjukkan sikap disiplin, tenang, dan tertib saat praktikum. Kemudian huruf A, aktif berempati, di mana aspeknya adalah kesadaran sosial, contohkan sikap menghargai dan peduli pada semua siswa. Yang keempat yaitu dari huruf R, yaitu relasi positif, atau aspeknya adalah keterampilan relasi, membimbing kerjasama dan komunikasi yang baik. Di sini aspek-aspek yang kami ambil itu dari peran dari gurunya. Terakhir yaitu adalah huruf D, di mana tanggung jawab dalam mengambil keputusan. Gurunya itu memberikan contoh, berpikir ilmiah dan bertanggung jawab. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kanjeng. Kemudian analisis keterkaitan PSIPA dengan materi pelajaran lainnya. Pada mata pelajaran IPA, PSE-nya sudah dijelaskan oleh Mas Reda. Kemudian pada penerapannya dalam pembelajaran bahasa Indonesia pada kompetensi kesadaran diri itu setelah melakukan kegiatan pembelajaran, murid itu menuliskan yang tadi penerapan dalam pembelajaran bahasa Indonesia apa itu? bahasa Indonesia karena dengan mata pelajaran lain kaitan memilih dengan pelajaran lain ya? Iya. Setelah melakukan kegiatan pembelajaran, murid itu menuliskan refleksi mengenai rasa percaya diri atau kesulitan yang dialami serta cara memperbaikinya. Kemudian pada kompetensi pengelolaan diri, murid ini menyelesaikan tugas menulis sesuai tahapan, mengelola waktu dan menerima revisi tanpa emosi. Kemudian pada kompetensi kesadaran sosial, setelah kegiatan diskusi itu murid mendengarkan pendapat teman, menghargai perbedaan dan memberikan tanggapan yang sama. Kemudian pada keterampilan relasi ini, murid saling bekerja sama, menyusun naskah drama, kemudian melakukan presentasi kelompok atau melakukan tugas proyektisi dengan tugas yang berbeda. Kemudian pada kompetensi pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, murid ini menyusun argumen berdasarkan fakta, memilih sumber bacaan yang valid, serta menghindari plagiarisme. Kemudian keterkaitan PSI dengan mata pelajaran yang lainnya sesuai yaitu pada mata pelajaran matematika. Pada kompetensi kesadaran diri ini, murid mengenali rasa frustasi ketika salah mengerjakan soal dan melakukan refleksi terhadap penyebab kesalahan. Kemudian pada pengelolaan diri, murid ini tetap fokus menyelesaikan soal yang dirasa sulit, kemudian mengelola ujian dan tidak menyerah. Kemudian pada kesadaran sosial ini, murid menghargai strategi penyelesaian soal yang berbeda dari teman dan teman yang mengalami kesulitan. Kemudian pada keterampilan relasi ini, murid saling berdiskusi dalam kelompok untuk mencari masalah persoalan matematika dan mempresentasikan hasil diskusi bersamanya. Kemudian pada kompetensi pengambilan keputusan bertanggung jawab, murid ini memilih strategi penyelesaian dengan cepat berdasarkan hasil analisis dan memeriksa kembali hasil diskusi. Untuk yang lembaga kerja 1.1 akan dijelaskan oleh Baik, untuk selanjutnya terkait rancangan program sekolah yang berbasis pendidikan sosial emosional. Di sini kami mengangkat terkait permasalahan perhubungan, di mana kegiatannya berupa serangkaian. Namanya sendiri kami singkat jadi sehati, yaitu sekolah harmonis tanpa intimidasi. Temanya yaitu membangun budaya sekolah sama melalui penguatan pembelajaran sosial emosional. Nah, sasarannya itu seluruh warga sekolah ya, mulai dari peserta didik, guru, tenaga pendidikan, wali kelas, BK,
kebiasaan setiap bimbingan terkait kegiatan seperti untuk tempatnya ini menyesuaikan ya, ketika seminar berarti di aula, kemudian ruang kelas ini bisa digunakan terkait pembelajaran berbasis PSD yang mana kita nanti akan berkolaborasi dengan masing-masing guru magang. Kemudian untuk prinsipal dan prinsip kelas ini juga bisa dikolaborasikan dengan wali kelas ketika ada pembinaan kelas. Kemudian untuk penanggung jawabnya sendiri kepala sekolah dan pelaksananya itu guru BK, semua guru intinya semua guru yang ada di sekolah. Nah kemudian untuk latar belakang sendiri intinya karena kegiatan karena masalah perundungan sendiri itu kan dampaknya yang sangat ini ya sangat besar di sekolah, diantaranya baik akademik maupun psikososialnya ya, dan juga rasa nyaman terhadap ruang kelas itu sendiri. Kemudian latar belakang yang lain, nah ketika tidak diberikan suatu kegiatan misalkan dari pihak yang merundung maupun pihak yang dirundung, ketika diberi sanksi saja itu belum ada pembelajaran yang nyata, maka kita mengadakan suatu kegiatan rangkaian yaitu bisa latihan di sekolah tulis tanpa intimidasi. Yang tujuannya apa? Yaitu berupaya untuk membangun budaya positif yang menanamkan setiap warga sekolah sebagai agen perubahan dalam menciptakan lingkungan yang nyaman. Nah untuk tujuan program sendiri ada 6 ya. Yang pertama menciptakan budaya sekolah yang aman, inklusif, ramah dan bebas dari bullying. Kemudian yang kedua mengembangkan 5 kompetensi sosial atau TS, sosial emosional atau TST pada seluruh peserta didik dan juga seluruh warga sekolah ini. Kemudian menumbuhkan empati, rasa saling menghargai, peduli dan tanggung jawab sosial. Kemudian meningkatkan kemampuan komunikasi asertif serta penyelesaian konflik secara damai. Yang kelima, integrasi PSD ini sendiri dalam proses pembelajaran, tentunya di bidang atau pelajaran IPA. Dan yang terakhir, membangun kolaborasi antar sekolah, orang tua, dan juga peserta didik dalam menciptakan lingkungan belajar yang sehat. Nah, kemudian terkait kompetensi sosial atau kompetensi PSD ini, implementasi yang pertama terkait kesadaran diri. Itu ada mengenali emosi, memahami dampak perilaku terhadap orang lain, emosi. Kemudian manajemen dirinya yaitu ada mengendalikan emosi, mengelola kemarahan, serta menyelesaikan konflik tanpa kekerasan ini. Ini nanti implementasinya dalam kegiatan yang besar berupa seminar. Kemudian untuk kesadaran sosial dan juga keterampilan berrelasi, diantaranya mengembangkan empati melalui studi kasus dan juga berbagi pengalaman, kemudian berkomunikasi secara santun ini bisa dikolaborasikan ketika pembelajaran di kelas itu bersama masing-masing guru maupun wali kelas. Kemudian yang terakhir pengambilan keputusan bertanggung jawab. Nah ini memiliki tindakan yang tepat ketika menghadapi atau menerima bullying. Salah satunya tadi di awal program kampanye anti-bullying. Saya akan melanjutkan terkait dengan tahap pelaksanaan program. Di sini ada beberapa tahap. Yang pertama ada tahap persiapan. Tahap persiapan ini dilakukan dengan membentuk tim PSS sekolah. Yang mana pembentukan tim PSS sekolah ini dikoordinasikan dengan kepala sekolah, guru BK, wali kelas, OSIS dan juga pembina sekolah. Nah, tugas dari tim PSS sekolah ini dia itu tugasnya untuk merancang, kemudian melaksanakan, termasuk juga mengevaluasi. Kemudian yang kedua ada survei awal kondisi sekolah dan perilaku bullying. Jadi di sekolah itu apa saja perilaku bullying yang dilakukan oleh siswa. Itu nanti di sini akan digunakan sebagai bahan pada seminar yang akan dilakukan pada tahap ini. Kemudian yang ketiga ada penyusunan kegiatan media edukasi, video, poster dan dokumentasi. Kemudian ada penyusunan instrumen evaluasi. Untuk tahap yang kedua ada tahap pelaksanaan. Yang pertama, tahapnya karena ini merupakan program serangkaian ya, jadi ada pengenalan program terlebih dahulu yang mana dilakukan dengan melakukan seminar anti-bullying dan yang terakhir dilakukan penandatanganan deklarasi sekolah ramah. Ini merupakan sebagai bentuk komitmen sekolah terhadap sekolah ramah. Kemudian yang kedua ada simulasi. Setelah adanya seminar tadi akan dilakukan suatu simulasi di mana simulasi ini terkait dengan berbagai kasus bullying yang ada di sekolah tersebut. Kemudian murid-murid itu diajak untuk mendiskusikan bagaimana atau alternatif apa yang harus dilakukan ketika adanya bullying tersebut. Kemudian, nah ini siswa itu dilatih untuk mengontrol emosinya, kemudian melakukan komunikasi asertif, kerjasama dan pengambilan keputusan. Untuk poin yang
yang selanjutnya ada pembelajaran terintegrasi PSE. Nah, ini merupakan tugas dari guru, di mana guru itu harus dapat mengintegrasikan PSE di dalam pembelajaran. Dapat dilakukan dengan membuat kesepakatan kelas, diskusi, dan komunikasi positif selama pembelajaran. Kemudian ada kampanye sekolah ramah, di mana ini dilakukan oleh kolaborasi antar murid dalam bentuk poster AIB. Kemudian program peer support ini dilakukan dengan pemilihan beberapa murid sebagai peserta agar dapat bertugas menjadi teman sebaya untuk membantu teman yang mengalami masalah. Yang biasanya yang mengalami masalah itu dia tidak berani untuk bercerita ke temannya, maka bisa memanfaatkan identitas hati dan juga dapat melaporkan indikasi bullying kepada guru. Kemudian tahap yang terakhir ada refleksi dan evaluasi, di mana dilakukan dengan pengisian jurnal kegiatan, refleksi dalam pembelajaran di kelas bersama guru, kemudian evaluasi hasil pelaksanaan program, dan yang terakhir diskusi antar guru dan wali kelas dan monitoring kegiatan. Nah, dalam program ini beberapa pihak yang terlibat itu hampir semuanya ya, dari semua komponen yang ada di sekolah, mulai dari kepala sekolah yang sebagai pimpinan juga mendukung, kemudian guru mapel itu sebagai yang mengintegrasikan PSE ke dalam pembelajaran, kemudian guru BK itu sebagai pendampingan, kemudian wali kelas yang menjadi pemantau perkembangan sosial emosional serta yang itu, kemudian OSIS itu sebagai pelopor kampanye anti bullying dan edukasi lagi, kemudian orang tua itu sebagai pendukung atau memberikan penguatan karakter di rumah, kemudian yang terakhir peserta didik itu sendiri, karena peserta didik itu menjadi agen perubahan yang menghargai teman serta berani melaporkan tindakan buruk. Selanjutnya, integrasi pembelajaran sosial emosional dalam pembelajaran IPA. Sebagai guru IPA, pengembangan PSE dapat dilakukan melalui aktivitas pembelajaran sebagai berikut ini. Yang pertama, bisa dilakukan dengan menyusun kesepakatan kelas menurut misalkan ada beberapa aturan apa yang boleh dilakukan, aturan apa yang tidak boleh dilakukan. Jika ada siswa yang melanggar, maka akan ada beberapa konsekuensi yang harus didapatkan dari mereka. Kemudian yang kedua, pembagian peran kelompok secara adil. Di sini guru itu bisa membagi, misalkan ada satu kelompok itu ada beberapa anak, kemudian ada yang satu menjadi ketua, kemudian ada yang menjadi informasi, penulis, pengamat, bisa. Kemudian refleksi setelah praktikum mengenai kerjasama dan komunikasi, pemberian kembali positif pengalaman, penyelesaian konflik kelompok menggunakan komunikasi asertif. Jadi ketika ada kelompok yang mengalami konflik di dalamnya, itu bisa diselesaikan tanpa harus menyakiti hati temannya. Kemudian kebiasaan saling menghargai pendapat saat diskusi. Dan dari demikian pembelajaran itu tidak hanya mengembangkan kompetensi akademik, tetapi juga membentuk karakter dan keterampilan sosial. Selanjutnya disampaikan lagi. Untuk yang selanjutnya yaitu terkait indikator keberhasilan program sehari ini, dilihat dari dua indikator keberhasilan, yaitu indikator proses dan indikator hasilnya. Untuk yang bagian indikator prosesnya ini berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan refleksi PSE ini dilakukan minimal 1 kali setiap minggu oleh seluruh kelas. Kemudian guru juga mengintegrasikan minimal 1 aktivitas PSE dalam pembelajaran. Selanjutnya, terbentuknya tim utama hati di sekolah untuk mewadahi anak-anak yang ingin menyampaikan keluh kesahnya kepada tim duta hati itu tadi. Untuk yang terakhir yaitu terlaksananya kampanye anti bullying setiap bulan ini didukung oleh anggota OSIS dan guru juga. Untuk berkaitan dengan indikator hasilnya ini tentang meningkatnya kemampuan peserta didik dalam mengenali dan mengelola emosinya. Yang kedua, meningkatkan perilaku saling menghargai dan bekerjasama. Kemudian diikuti menurunnya laporan kasus bullying di sekolah. Yang selanjutnya, meningkatkan rasa aman dan nyaman peserta didik berdasarkan hasil survei iklim sekolah. Dan yang terakhir, terbentuknya budaya komunikasi yang positif antara guru dan peserta didik. Untuk monitoring dan evaluasi ini dilakukan secara berkala melalui observasi, jurnal refleksi, angket iklim, laporan guru, wawancara dengan peserta didik dan orang tua, dan yang terakhir yaitu evaluasi
Kemudian hasil evaluasi ini digunakan sebagai dasar penyempurnaan program ini pada semester berikutnya akan dilanjutkan atau tidak, atau dapat diperbaiki lebih lanjut sehingga pelaksanaannya dapat berlangsung secara berkelanjutan. Untuk hasil yang diharapkan dari pelaksanaan program sehari ini, diharapkan bahwa seluruh warga sekolah ini mampu membangun budaya yang saling menghargai, peduli, dan inklusif. Kemudian peserta didik ini juga memiliki kemampuan mengenali dan mengelola emosinya sendiri dengan menunjukkan empati terhadap orang lain, berkomunikasi secara efektif, bekerja sama dan juga dalam berbagai aktivitas pembelajaran serta mengambil keputusan dengan secara bertanggung jawab ketika menghadapi konflik. Kemudian untuk harapan dari guru ini diharapkan mampu mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional ini ke dalam setiap proses pembelajaran sehingga pembelajaran ini juga diimbangi dengan pengembangan karakter untuk mencapai kompetensi akademik. Dalam jangka panjang, program ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, bebas dari bullying serta mendukung terbentuknya P5. Untuk penutup dari rancangan program ini, itu program sehari ini merupakan implementasi nyata PSE sebagai strategi membangun budaya sekolah yang aman, ramah, dan bebas dari bullying melalui kolaborasi antara semua warga sekolah. Dalam program sehari ini diharapkan menjadi budaya sekolah yang berkelanjutan sehingga setiap peserta didik ini merasa diterima, dihargai, dan memperoleh kesempatan untuk berkembang secara optimal dan dari aspek akademik maupun sosial emosional. Selanjutnya langsung evaluasi dilanjutkan oleh Mbak Alfi. Tadi sudah menyampaikan dari Pak Ustadz sendiri. Selanjutnya ada evaluasi perencanaan dari program saya sendiri. Untuk kriteria yang pertama itu integrasi kompetensi sel dalam tujuan dan indikator. Informasi ada ya dari indikator berdasarkan tadi kan ada proses sama itu sudah menggunakan 5 KSE antara lain kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, transparansi, dan juga analisis. Lalu yang kriteria kedua ada penyesuaian strategi program dengan kebutuhan di sekolah itu juga ada di program kami. Di bagian adanya tahap persiapan berupa survei awal perilaku bullying untuk memetakan jenis bullying yang dominan terjadi di sekolah. Lalu yang ketiga juga ada keterkaitan kegiatan akademik dan sosial emosional sekolah itu juga ada di bagian integrasi aktivitas PSE dalam pembelajaran IPA. Contohnya tadi kan ada buat kesepakatan kelas sebelum praktikum, juga ada bagian peran kelompok dan juga ada di bagian refleksi kerjasama. Yang terakhir ada penjelasan asesmen atau tolak ukur keberhasilan itu juga ada karena dari adanya indikator proses di mana pelaksanaannya itu kan minimal satu kali refleksi dalam seminggu dan juga indikator hasilnya itu tadi bisa dilihat dari penurunan kasus yang dilakukan KPK itu semakin mungkin itu dari kelompok kami. Oke, ya terima kasih. Ini program sekolah sangat lengkap, sangat bagus ya. Namanya Smart dan Sehari. Jadi yang normal itu tadi penyajian pertama juga program sekolah ya tadi ya. Tapi yang ketiga dan keempat program pembelajaran praktikum. Rencana program pembelajaran praktikum ini sudah ada perbedaan begitu. Ini tujuh mahasiswa itu dalam PPL satu sekolah atau beda sekolah? Berarti masing-masing 2 sekolah, berarti apa 3 sekolah? Tempatnya PPL. Sepertinya PPL tidak berubah. Nah, berarti di sekolah masing-masing perlu menerapkan ini kan ke sini. Kalau berhasil kita ini betulnya. Ini
diimplementasikan nanti pada waktu ada PPL. Tapi terus juga dalam satu sekolah nggak apa-apa. Kan kolaborasi dengan guru BP, guru mapel seperti itu ya. Minimal bagus kalau ini berhasil ya sehati kok sekolah harmonis tanpa Oke, bagus ya, silakan ditutup. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.